Secret Law Firm, mencari solusi, membuka jalan, menciptakan keadilan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Devi Anugrahi Rahmawati, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pimpinan advokat dari Secret Law Firm. Di sini, saya didampingi oleh rekan-rekan saya. Saya Sherina Chua Jusnesia, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku advokat senior 1 dari Secret Law Firm. Saya Asma Nabila, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku advokat senior 2 dari Secret Law Firm. Saya Amanda Naila Faiza, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku advokat junior dari Secret Law Firm. Saya Nisa Azahra, Sarjana Ekonomi Magister Administrasi selaku penanggung jawab finance dari Secret Law Firm. Kantor Hukum Secret Law Firm didirikan pada tanggal 9 Mei 2017 di Magelang dengan harapan menjadi kantor hukum profesional dan berintegritas tinggi. Dengan berbagai latar belakang dari praktisi hingga akademisi bergabung untuk melayani masyarakat melalui bantuan hukum dengan passion yang berkualitas. Law firm kami berupaya memberikan pemahaman tentang hukum dalam implementasinya kepada klien-klien kami. Kenapa harus memilih kami? Karena kami merupakan advokat ahli dan berpengalaman. Kami mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan berpedoman pada kode etik profesi, serta menjunjung kerahasiaan klien. Kami menyediakan pelayanan dari jasa hukum seperti penyelesaian sengketa non-litigasi, penyelesaian sengketa secara litigasi, corporate lawyer, serta retainer lawyer. Yang kedua, kami juga menghasilkan suatu produk hukum seperti penyusunan kontrak bisnis, penyusunan kontrak kerja, legal opinion, legal audit, dan hospital bylaws. Kami juga menyediakan ruang-ruang pelatihan seperti pelatihan legal officer, pelatihan penyusunan kontrak kerja, pelatihan hubungan industrial, pelatihan perizinan melalui OSS, kemudian pelatihan SDM dalam aspek hukum, serta workshop aspek hukum perbankan, serta konsultasi hukum online. Kami memiliki visi menjadi firma hukum pilihan utama yang diakui secara nasional atas dedikasi dalam memberikan solusi hukum yang strategis, handal, dan berorientasi pada kepuasan klien tertinggi. Kami juga memiliki misi untuk memberikan pembelaan dan pendampingan hukum yang maksimal dengan menjaga kerahasiaan dan kepercayaan yang diberikan oleh klien. Kami juga mengembangkan spesialisasi di berbagai bidang hukum utama, serta beradaptasi dengan dinamika hukum dan perkembangan global. Kami membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan klien melalui komunikasi yang transparan dan juga efektif. Kami mengedepankan pendekatan yang solutif dan strategis dengan analisis hukum yang mendalam untuk setiap permasalahan yang dihadapi klien. Setelah saya mempelajari kronologi kasus, Ibu memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan perceraian. Perbuatan Bapak Udi Santoso yang melakukan perselingkuhan dengan Ratih Suminar yang masih berusia 16 tahun hingga menyebabkan kehamilan merupakan pelanggaran berat terhadap asas kesetiaan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga menjadi alasan sah perceraian pasal 19 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam kompilasi hukum Islam. Ditambah adanya tindakan KDRT terhadap Ibu Asri dan Andini Putri juga memenuhi unsur pidana. Dari sisi pembuktian, Ibu memiliki keutuhan signifikan karena memiliki alat bukti yang lengkap dan juga kuat. Bukti-bukti tersebut berupa visum et repertum atas tindakan kekerasan yang terjadi, bukti komunikasi yang menunjukkan adanya hubungan terlarang hingga menyebabkan kehamilan, pencatatan seluruh aset harta bersama atas nama Ibu Asri, serta posisi strategi Ibu sebagai Direktur Utama PT Rumah Kebun Sejahtera dan pemegang merek bersama. Namun demikian, kami juga perlu mengantisipasi beberapa kelemahan yang mungkin akan diajukan oleh pihak lawan kalau tergugat. Pertama, modal awal restoran yang berasal dari gabungan uang pensiun ayah dari tergugat dan tanah dari ayah Ibu Asri sebagai penggugat dapat diklaim sebagai harta bersama. Lalu yang kedua, status Budi Santoso sebagai komisaris utama dan juga pemegang saham dapat menjadi dasar klaim kepemilikan usaha.
Lalu yang ketiga, rumah tinggal di Kria Asri yang merupakan hadiah pernikahan dapat dikategorikan sebagai harta bawaan yang tidak masuk dalam harta goki. Lalu yang keempat, kemungkinan adanya dalil bahwa Ibu Asri terlalu sibuk dengan usaha, meskipun dalil ini sangat-sangat lemah dibandingkan fakta perselingkuhan dan KDRT yang telah terjadi. Ketika Ibu memilih kami sebagai kuasa hukum Ibu, kami akan menggunakan beberapa strategi agar semua tuntutan yang Ibu ajukan terpenuhi. Yang pertama, kami sebagai advokat akan menganalisis secara komprehensif terhadap duduk perkara dan dasar hukum gugatan. Kami akan memastikan bahwa seluruh gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil maupun material, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan gugatan perceraian. Kemudian mengintervensi seluruh alat bukti yang sah mencakup surat, sanksi, persangkaan, pengakuan, ataupun sumpah. Kami akan memastikan dasar hukum perceraian yang kami gunakan mengacu pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila selama pernikahan ibu dan suami telah terjadi KDRT, kami juga akan memuat pasal 5 sampai 9 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini dapat menjadi bukti nyata bahwa tergugat telah melanggar kewajiban suami sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yakni kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberi nafkah lahir dan batin. Apabila dalam persidangan nanti suami ibu mengajukan pembelaan, kami akan mengajukan rending dan juga duplik secara argumentatif dengan mengacu pada prinsip hukum pembuktian. Bila tergugat mengelak dari tuduhan KDRT, kami akan mengajukan hasil visum yang telah ada. Bila tergugat mengklaim bahwa harta yang disengketakan adalah miliknya sendiri, saya akan menunjukkan bukti bahwa aset tersebut diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, termasuk harta bersama yang diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Apabila gugatan yang ibu ajukan nanti akan dikabulkan, kami akan segera menempuh langkah administrasi dalam permohonan akta cerai. Namun, jika sebagian gugatan ditolak, saya akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulang dalam perkara perdata. Saya bersama tim dari Secret Law Firm siap membantu Ibu dalam menangani perkara hukum yang akan Ibu hadapi. Berikut kami akan menjelaskan mengenai draft surat kuasa maupun surat gugatan yang kami gunakan apabila Ibu nantinya menggunakan firma kami. Dalam draft surat kuasa ini, Ibu sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kami untuk mewakili Ibu dalam perkara perceraian ya. Mengenai kuasa khusus yang nantinya diberikan dalam surat kuasa ini adalah mengenai mengajukan gugatan perceraian yang berdasarkan alasan KDRT dan perselingkuhan, lalu menuntut hak-hak Ibu, pembagian harta golongan gini, nafkah istri dan perkara. Lalu kami akan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam proses perkara, dan mengenai KDRT kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nantinya di surat kuasa ini kami juga akan mencantumkan hak-hak kami sebagai penerima kuasa. Yang pertama mengenai hak substitusi. Kami berhak untuk menyerahkan perkara ini kepada advokat lain yang dianggap lebih cakep dan layak. Yang kedua mengenai hak retensi, di mana kami memiliki hak untuk menahan dokumen-dokumen dalam penanganan perkara ini sampai seluruh honorium dan biaya yang menjadi hak kami dilunasi oleh Ibu Asri. Yang terakhir mengenai hak honorium, di mana Ibu berkewajiban membayar honorium sesuai dengan kesepakatan yang terkuat dalam perjanjian pemberian jasa hukum, serta mengganti semua biaya yang kami keluarkan selama proses penanganan perkara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai draft surat gugatan.
Di dalamnya nanti gugatannya yang pertama mengenai dasar gugatan yang jelas karena permasalahan KDRT dan perselingkuhan yang telah terjadi. Lalu mengenai tuntutan agar majelis hakim mengabulkan gugatan ibu secara keseluruhan. Lalu meminta pengadilan menjatuhkan salah satu terhadap tergugat. Yang keempat mengenai pembebanan biaya perkara pada tergugat sesuai peraturan yang berlaku. Yang terakhir mengenai tuntutan hak asuh anak, pembagian harta gono gini, dan hal-hal tambahan lain sesuai kebutuhan. Kami dari Lovely menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat mendampingi ibu dalam perkara perceraian yang akan berjalan di pengadilan. Sebagai bentuk profesionalitas dan transparansi, kami dari bagian keuangan finance, Secret Lovely menyampaikan penawaran fee jasa hukum sebagai berikut. Biaya administrasi dan pendaftaran perkara sejumlah 10 juta, termasuk biaya pengajuan gugatan dan dokumen resmi. Selanjutnya, honorario 5 advokat sejumlah 100 juta penanganan perkara secara jalur dan pengadilan. Biaya transportasi dan akomodasi sebesar 15 juta untuk keperluan sidang dan koordinasi lapangan. Yang terakhir, biaya dokumentasi dan operasional kantor sebesar 25 juta termasuk komunitas, legalitas, dan pengelolaan berkas. Total fee jasa hukum sejumlah 150 juta. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memberikan pembelaan hukum yang kuat dan terukur, Secret Lovely juga akan membantu pembuktian di persidangan antara lain surat visum et repertum dari tenaga medis resmi yang akan memperkuat alat bukti terkait kondisi fisik atau psikis. Yang kedua, bukti hasil tes DNA untuk mendukung fakta hukum mengenai kehamilan bila relevan dan perkara. Kami percaya bahwa bukti-bukti tersebut akan memberikan nilai pembuktian dan signifikan dalam proses persidangan, sekaligus menunjukkan keseriusan kami dalam memperjuangkan kepentingan hukum klien secara profesional dan etis. Kami membuktikan bahwa seluruh penggunaan dana akan dikelola secara profesional dan transparan oleh tim finance Lovely, serta dilaporkan secara berkala kepada klien. Kami berharap penawaran ini dapat menjadi dasar kerjasama yang baik antara Secret Lovely dan Ibu Asri Minata. Atas perhatiannya dan kepercayaannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal bagi Ibu Asri Minata. Dengan ini, kami akan mengusahakan yang terbaik untuk memperjuangkan hak-hak ibu atas perkara ini. Kami sebagai pengacara yang berpengalaman dan profesional akan menjaga integritas demi menjaga hubungan dan kepercayaan dengan klien-klien kami. Dengan ini, diharapkan ibu dapat memberikan kepercayaan penuh terhadap kami. Sekian dari kami sebagai advokat Secret Law Firm, Mencari solusi, membuka jalan, menciptakan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.